Insya Allah. Ganjar Pranowo, Capres nomor urut 3 baru saja tiba di posko pemenangan di Gedung High End di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Tadi sebelumnya ada Cawapres nomor urut 2 yang sudah tiba lebih dulu. Enggak lah, biasa saja. Kan kita pernah debat juga. Insya Allah udah siap. Kemarin udah komunikasi, ngobrol dengan tim, dengan Pak Mahfud. Ya. Dapat masukan dari banyak kawan-kawan yang substansi, yang teknis gitu ya. Dan senang lah, insya Allah. Bismillah. Ya. Undecided votersnya masih tinggi Pak. Harapannya seperti apa? Oh ya, ya. Ada dari survei A, survei B, survei C, semua kita kompilasi. Tugas kita sekarang dari teman-teman partai politik bergerak, teman-teman dari relawan bergerak, dan insya Allah setelah debat ini kami mau berkunjung kembali kepada kawan-kawan untuk makin solid. Mereka makin semangat. Ya nanti. Oke ya. Hah? Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Saudara, Anda baru saja menyaksikan tadi visual Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang baru saja tiba di posko pemenangan di Gedung High End Jakarta. Tadi Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo hadir bersama sang istri. Sebelumnya tadi ada Cawapres nomor urut 3 yang sudah hadir lebih dulu, Pak Mahfud MD, yang disambut oleh Ketua Umum Perindo di Gedung High End Jakarta. Dan yang Anda lihat ini adalah situasi terkini di posko pemenangan Amin, Anies Mohaimin. Dan informasinya dari posko ini juga pasangan nomor urut 1 akan berangkat menuju ke gedung KPU RI. Kita akan nantikan persiapan di sana akan seperti apa. Dan ini adalah visual terkini di gedung KPU RI, saudara. Sejumlah pimpinan partai politik sudah nampak hadir tadi, sejumlah ketua KPU RI dan juga komisioner KPU juga tadi nampak sudah hadir. Kita kembali berbincang pada sore hari ini. Saya minta tepuk tangan dulu untuk memeriahkan studio Kompas TV. Baik, tadi pertanyaannya untuk Mas Usman, kalau kita bicara soal penegakan hukum khususnya anti korupsi, ada 5 menteri dan juga wakil menteri, termasuk wakil menterinya di periode 2019 sampai 2022 di pemerintahan Pak Jokowi yang tersandung kasus korupsi, termasuk Ketua KPK yang juga kena kasus gratifikasi. Bagaimana meyakinkan para pemilih muda bahwa pemimpin yang ke depan itu bisa mengatasi semua permasalahan itu? Ya, pertama kembali pada idealisme tadi tentang keadilan. Kalau orang bicara hukum kan sebenarnya esensinya tentang keadilan. Kadang-kadang politisi itu membuatnya jadi rumit, masuk ke dalam teknokrasi, pasal-pasal dan seterusnya. Padahal esensinya keadilan. Yang kedua, dalam politik juga demikian. Idealismenya adalah kesejahteraan. Itu sebabnya banyak generasi muda di berbagai belahan negara dalam penggalan-penggalan sejarah dunia selalu mendobrak dan membuat perubahan ketika sistem hukum, sistem politik tidak menghasilkan idealisme yang mereka bayangkan. Yang baru-baru ini terjadi di Hong Kong, misalnya Umbrella Revolution, itu anak-anak belasan tahun memulai satu revolusi dengan membawa payung hitam. Begitu pula di Occupy Wall Street di Amerika, orang-orang muda marah karena hanya 1% orang di Amerika yang menguasai kekayaan luar biasa dari kekayaan material Amerika. Di mana lagi? Di Spanyol, Indignados. Di Mesir, di Tunisia, di Indonesia dalam tahun 40-an Ben Anderson mencatat peranan anak muda umur 16 sampai 19 tahun melawan Jepang. Jadi idealisme anak muda sebenarnya ada pada kekuatan kolektifnya. Dia bukan pada kekuatan individunya. Kalau kekuatan individunya masuk ke dalam sistem seperti misalnya Menpora, meskipun usianya muda, tidak punya idealisme, tidak bekerja dalam sistem kolektif generasi muda, tidak akan bisa berhadapan dengan sistem yang korup begitu. Baik, seperti apa kemudian yang sudah disiapkan oleh masing-masing tim ses kalau kita bicara soal penegakan anti korupsi dan juga penegakan hukum dan HAM di Indonesia jika paslonnya terpilih nanti ini kan kita tanyakan ke tim ses yang ada di sebelah kanan saya. Tapi sebelumnya saya akan ke rekan saya dulu Nitya Anissa untuk mengintip seperti apa persiapan sejumlah capres dan juga cawapres jelang debat perdana pada malam hari ini. Nitya silakan. Ya, Livi.
Kalau tadi kan bocoran tipis-tipis dari tim ses ya. Sekarang saya pengen memberikan sesuatu yang lebih dari ngintip, tapi belak-belakan kita akan lihat bagaimana persiapannya di pos menangan masing-masing paslon 1, 2, dan 3. Sudah ada rekan-rekan kami jurnalis Kompas TV. Yang pertama ada Cindy Permadi di pos pemenangan Anies Imin, kemudian juga sudah ada Jonah Hamonangan di pos pemenangan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, dan juga Niputu Trisnanda, jurnalis Kompas TV yang berada di pos menangan Ganjar Mahfud MD. Saya ingin ke Cindy terlebih dahulu. Cindy, kalau ini kan sudah mendekati sekalian, nampaknya paslon juga mulai bergerak nih. Kita akan lihat seperti apa sih persiapan di sana, antusiasmenya, kemudian apa yang ingin didengar dan digaungkan oleh paslon nomor urut 1. Cindy. Ya, ini Tia, kalau di rumah pemenangan Timnas Amin di Jalan Diponegoro 10 Jakarta, nanti rencananya baru akan berkumpul Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar kurang lebih jam 6 sore nanti. Kalau Cawapres Muhaimin Iskandar memang informasinya sudah dalam perjalanan, tapi kalau sekitar 15 menit yang lalu untuk Capres Anies Baswedan masih belum berangkat, tapi nanti kita sama-sama tunggu jam 6 sore. Mereka akan menyapa dulu relawan dan juga masyarakat yang akan ikut nobar di sini, karena memang tadi sudah disiapkan, ada tenda, ada layar besar untuk mengikuti jalannya debat perdana pada hari ini. Nah, kalau soal persiapan tadi disampaikan oleh Kapten Timnas Muhammad Syawgi Alaidrus langsung, kalau persiapan setiap hari sudah dilakukan. Misalnya lewat program Desak Anies dan juga program Selepet Imin yang sekaligus tujuannya adalah untuk mendengar aspirasi dan juga menjawab. Jadi latihan debatnya sudah dari situ. Sekaligus kalau misalnya kita fokus ke Capres Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar, jadi kan persiapan ada dua, ada persiapan fisik dan juga materi. Kalau fisik memang sudah dijadwalkan 2 hari sebelum debat, keduanya tidak akan keluar dari Jakarta. Agenda terakhir yang didatangi oleh Anies Baswedan itu kemarin acara Apindo, kemudian agendanya intern sampai sore hari ini. Begitu juga dengan Muhaimin Iskandar, banyak agenda intern. Kemudian kalau untuk materi, akan lebih banyak untuk merefresh informasi maupun juga isu yang terkait dengan tema hari ini. Kalau Timnas Amin yakin siap Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar untuk menjalani debat atau mengikuti debat nanti, karena kalau dari rekam jejak dan juga pengalaman keduanya menurut Timnas Amin sudah bisa atau sudah cukup berpengalaman di isu-isu termasuk misalnya pemerintahan, kemudian juga kalau korupsi, itu juga beberapa isu yang nanti akan diangkat di debat perdana nanti ini, Tia. Kalau Anda sudah memberikan gambaran bagaimana persiapannya, baru akan mulai kelihatan jam 6. Kira-kira seperti apa persiapannya? Saya akan menyapa langsung ada Jonah Hamonangan di pos pemenangan paslon nomor urut 2, Prabowo dan juga Gibran. Jonah, kira-kira mulai ramainya akan jam berapa nih untuk memberikan dukungan kepada paslon nomor urut 2? Ya, Livi, terkait dengan pergerakan nanti rencana akan berjalan pada pukul 6 sore. Jadi terkait dengan rangkaian ini nanti itu saja Prabowo dan Gibran akan satu mobil. Nah, untuk iring-iringan nanti akan berjalan kurang lebih sekitar 30 menit. Jadi diperkirakan mungkin sekitar pukul 6.30 atau pukul 6.35 nanti rombongan sudah bisa sampai ke gedung KPU. Yang pasti terkait dengan kondisi saat ini, kami melihat di Kertanegara 4 saat ini sudah persiapan sudah semaksimal mungkin. Jadi nanti rangkaian nanti akan bergerak dan juga kami para awak media rencananya juga akan disediakan 1 unit HS, di mana 1 unit HS ini untuk bisa mengangkut kami untuk bisa mengikuti perjalanan ke KPU. Nah, bagaimana terkait persiapan? Untuk persiapan mulai dari protokol, mulai dari pengawal sampai juga dengan tim yang ada ini sudah berlangsung demikian baik. Jadi memang untuk rombongan yang ada saat ini tinggal persiapan saja. Persiapan debat sudah dilakukan semaksimal mungkin. Dan tadi kami melihat ada beberapa tim sukses yang sudah masuk ke dalam rumah, di mana saja dalam rangka persiapan bagaimana ketika nanti debat pertama dilaksanakan, mulai dari kesiapan pertanyaan sampai nanti ketika nanti panelis mungkin akan memberikan pertanyaan nanti akan ditanyakan kepada moderatornya. Pasti saat ini kesiapan sudah sangat baik, sehingga saat ini yang kami lakukan adalah tinggal menunggu khususnya untuk iring-iringan berjalan menuju kantor KPU. Livi? Terima kasih, Jonah. Saya ingin ke Putu. Putu, pergerakan di tempat Anda berada saat ini, pos menangan paslon nomor urut 3. Seperti apa? Kapan mereka akan bergerak dan seperti apa keramaiannya di sana?
Ya, selamat petang, Nitya dan juga saudara. Kalau tadi ini memang beberapa relawan yang berkumpul di Gedung HN ini sudah berangkat terlebih dahulu untuk kemudian nanti menyambut Ganjar dan juga Mahfud di KPU dan juga beberapa titik lain. Karena kalau untuk pasangan Ganjar dan Mahfud sendiri setidaknya ada 3 titik nobar begitu. Karena relawan-relawan yang datang ini juga datang dari berbagai daerah sehingga ada beberapa titik yang disiapkan supaya tidak terjadi penumpukan. Tetapi kalau kita bicara soal Ganjar dan juga Mahfud, ini ada hal yang menarik. Baru saja pasangan Ganjar dan juga Mahfud ini tiba di Gedung HN untuk kemudian bertemu terlebih dahulu dengan ketua dan juga wakil ketua dari TPN, Tim Pemenangan Nasional. Dan yang menarik adalah baik itu Ganjar dan juga Mahfud ini menggunakan baju couple. Ganjar menggunakan baju tas-tas, sementara Mahfud menggunakan sat-set. Jadi kalau digabung itu sat-set tas-tas, sama dengan apa yang disampaikan dalam visi misi dari Ganjar dan juga Mahfud, akan bergerak dengan cepat. Tadi kalau kita berbicara soal apa yang kemudian disampaikan, ada isu yang di-highlight begitu ya terkait dengan debat pada malam hari ini, disampaikan tidak ada persiapan khusus tetapi akan menyerap dan juga membacakan bagaimana hasil dari perjalanan selama kampanye terbatas dari Sabang sampai dengan Merauke. Nitya. Pergerakan 1 jam menuju ke debat perdana ini semakin dinanti. Kita juga akan lihat bagaimana nampaknya cawapres nomor urut 1 Mohaimin Iskandar sedang menggelar konferensi pers. Kita akan dengarkan bersama. Dan kita ingin juga memberi kesempatan kepada Mas Anies untuk cuma sehari persiapan Mas Anies. Gus, kalau kita lihat kan hasil survei kemarin kan kalau dari Litbang Kompas mengatakan hasilnya adalah Amin udah naik di peringkat kedua gitu ya, mengalahkan Ganjar dan juga Mahfud gitu. Yeah. Nah ini gimana tanggapannya Gus dan juga apa harapannya dari debat ini? Ya, bersyukur ada progres. Kita berharap debat ini menjadikan semua bangsa kita mengerti betul apa yang menjadi target, keinginan, dan visi misi Amin. Gimana, ya, makasih ya. Terima kasih Gus.